Kiranya Tuhan memberkati kami semua lewat puji-pujian dan bahkan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih semangat memuji Tuhan? Masih. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Itu artinya kita sudah dimenangkan menjadi umat pemenang. Ya, kita lebih semangat lagi, bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan.
adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang mau dengar cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus bangkit bagi kita. Mau dengar ceritanya? Ya, kalau mau dengar ceritanya, duduk yang manis, kita dengarkan ceritanya ya. Salam adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan dengan puji-pujian kita. Saat ini tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, sebelumnya kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dan setelah ia mati, lalu ia dikuburkan. Nah, lalu apakah yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Sebelumnya Tuhan Yesus sebanyak 3 kali pernah berpesan kepada murid-muridnya bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit kembali. Apakah ini benar? Mari kita saksikan berikut ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu,
berkumpullah murid-murid Yesus suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan juga kepada para murid. Itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan karena dia bangkit berarti dia menang atas maut. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersuka cita karena itu. Karena Tuhan itulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan jangan takut akan apapun juga. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik melalui cerita ini. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana cerita tadi? Ya, kita bersyukur dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Ya, kalau Tuhan Yesus berkuasa, kita tidak perlu takut lagi. Tidak boleh takut ya adik-adik ya, karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di hati kita. Terima Tuhan Yesus dan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri acara kita hari ini. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian, "Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku." Yuk kita sama-sama naikkan pujian ya. sudah boleh menolong kami, memberkati kami. Tuhan sudah bangkit bagi kami dan memberi kemenangan bagi kami. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan.
dan kami membuka hati kami untuk Tuhan hadir di kehidupan kami, sehingga kami Tuhan selalu diberkati oleh Engkau. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang baik, kami mohonkan berkat bagi kami semua Tuhan. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kami dan memberkati kami dalam segala kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.